Shalom semuanya, perkenalkan kami peserta LDK GMKI Komisariat Universitas Medan Area tahun 2023. Di sini kami ingin memaparkan ataupun menunjukkan hasil studi kasus yang telah kami kerjakan sebagaimana tugas yang telah diberikan oleh pemateri kepada kami. Sebelum kami menunjukkan hasil dari diskusi studi kasus kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Mitra Martalina Siregar, ada Christine Borsimbolon, ada Ezekiel Tarigan, ada Aprigani Karo-Karo, dan yang terakhir ada Renaldo Pasaribu. Dalam diskusi kali ini, ada 3 poin penting yang kami sampaikan ataupun yang kami paparkan. Yang pertama itu yaitu latar proses dari PMKI menuju GMKI, serta konflik yang terjadi ataupun konflik yang ditimbulkan. Konflik yang ditimbulkan dari proses PMKI menuju GMKI yaitu dalam pertemuan di STT Jakarta tahun 1945 dibentuk Perhimpunan Mahasiswa Kristen Indonesia atau yang disingkat dengan PMKI dengan maksud keberadaannya sebagai pengurus pusat PMKI. Dengan demikian, Dr. J. Leimena dipilih sebagai Ketua Umum dari Dr. O.E. Engelen sebagai Sekretaris Jenderal. Tetapi, karena Leimena sibuk dengan tugas-tugas sebagai Menteri Muda Kesehatan, tugas-tugasnya diserahkan kepada Dr. Engelen. Keanggotaan PMKI sebagai besar adalah mahasiswa yang memihak pada perjuangan kemerdekaan. Terbentuklah PMKI di Bandung, Bogor, Surabaya, dan Yogyakarta ataupun setelah UGM berdiri dan segera menyusul. Tak lama setelah PMKI lahir, awal tahun 1946 muncul organisasi baru dengan menggunakan CSP di Bogor, Bandung, dan Surabaya dengan CSP yang baru dan tidak menjadi tandingan PMKI. Kesamaan kedua organisasi ini adalah merealisasikan persekutuan iman dalam Yesus Kristus dan menjadi saksi Kristus di dalam dunia ataupun di dalam dunia mahasiswa. Poin yang kedua yaitu bagaimana langkah-langkah menuju GMKI. Baik, langkah-langkah menuju GMKI yaitu berakhirnya pertikaian Indonesia dengan Belanda pada tahun 1949, berakhir pula pertentangan antara PMKI dengan CSP baru tersebut. Leimena melihat bahwa CSP dan PMKI memiliki prinsip yang sama yaitu membuat persekutuan atau PA. Hal tersebut menggerakkan hati Leimena untuk mempersatukan kedua organisasi Kristen tersebut. Maka dilakukan pada tanggal 9 Februari tahun 1950 di kediaman Dr. Johannes Leimena di Jalan Teguh Umar nomor 36 Jakarta. Wakil-wakil PMKI dan CSP baru hadir dalam pertemuan tersebut. Maka lahirlah kesepakatan yang menyatakan bahwa PMKI dan CSP baru untuk meleburkan diri dalam suatu organisasi yang dinamakan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI, dan mengangkat Dr. J. Leimena sebagai ketua umum hingga diadakan kongres. Di sini saya akan menjelaskan nilai yang dapat diambil dari bab 2 mengenai pembentukan PMKI, yaitu pemuda Kristen harus menjadi solider bagi bangsanya. Pemuda Kristen harus memperhatikan kesatuan bukan hanya pada bangsa sendiri, melainkan segala bangsa di dunia ini. Pemuda Kristen terpanggil untuk menyaksikan dan mewartakan Injil Kerajaan Allah yang menyatakan keadilan, perdamaian, dan keutuhan yang melandaskan kasih. Pemuda Kristen menentang penjajahan politik, ekonomi, dan budaya. Nah, demikian hasil pemaparan diskusi yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai pembentukan PMKI, tentang latar proses dari PMKI menuju GMKI, serta konflik yang terjadi ataupun konflik yang ditimbulkan, dan langkah-langkah menuju GMKI, serta nilai yang dapat kami ambil dari pembentukan GMKI tersebut. Akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, ut omnes unum sin, shalom.